Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranggon, selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Langit sore di kota kecil mereka dihiasi semburat jingga memberikan kesan damai pada pertemuan yang sedang berlangsung di sebuah kafe di sudut jalan. Arindra duduk di tengah lingkaran kecil bersama 4 temannya, membawa secarik kertas daftar perlengkapan. Tatapannya tajam, menunjukkan bahwa ia adalah sosok pemimpin yang tegas. Logistik sudah siap semua? Tanyanya sambil melirik daftar di tangannya. Malika, seorang fotografer amatir yang gemar membawa kamera DSLR kemana-mana, mengangkat kameranya dengan senyum lebar. Perlengkapan pribadi siap, kamera juga siap. Aku nggak sabar buat mengabadikan momen pendakian kita kali ini. Bagus, kata Arindra. Ia melanjutkan, kita akan mendaki dari jalur Apui. Jalurnya cukup menantang, tapi dengan persiapan matang kita pasti bisa. Di sudut meja, Feroz yang baru pertama kali ikut mendaki gunung bersandar dengan santai. Ia menyesap kopinya sebelum berkata, nggak usah khawatir. Bukannya gunung itu cuma bukit besar, kalau sudah capek tinggal duduk. Reno, mantan anggota Mapala yang kini menjadi pengajar di universitas, menatap Feroz dengan serius. Feroz, mendaki gunung itu bukan cuma soal fisik. Ada etika yang harus kamu patuhi. Gunung itu punya penghuni, bukan cuma hewan atau tumbuhan, tapi sesuatu yang mungkin nggak terlihat. Feroz tertawa keras. Maksudmu hantu? Oh, ayolah Reno. Itu cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun Nayara yang sedari tadi duduk diam sambil memutar cangkir tehnya, tiba-tiba angkat bicara. Cerita itu bukan sekadar menakut-nakuti. Ada alasan kenapa kita diminta menghormati tempat-tempat seperti itu. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat suasana jadi hening. Arindra mengangguk kecil. Baiklah, setuju atau tidak, kita akan tetap menghormati aturan yang ada. Reno, nanti kamu jelaskan tentang adat dan pantangan di jalur Apui kepada semuanya. Setelah diskusi logistik selesai, mereka beralih membicarakan rencana perjalanan. Dari kota mereka akan menyewa mobil untuk mencapai base camp Apui. Pendakian akan dimulai pagi buta keesokan harinya, dan mereka merencanakan perjalanan 3 hari 2 malam. Saat matahari mulai tenggelam, Reno mengeluarkan buku kecil dengan catatan tentang jalur Apui. Ia membuka bagian tentang Tegal Masawa, area di tengah jalur pendaki yang disebut-sebut sebagai tempat keramat. Ada pohon besar di Tegal Masawa yang dianggap keramat. Banyak pendaki bilang jangan bertingkah sembarangan di sana. Salah satu pantangan yang terkenal adalah jangan berpakaian hijau. Warna itu katanya menarik perhatian penghuni gunung. Feroz tertawa lagi, memecah kesunyian sempat tercipta. Berarti kalau aku pakai baju hijau akan jadi pusat perhatian, ya bagus tuh, biar fotoku jadi viral. Nayara memandangnya dengan tatapan tajam. Jangan bercanda tentang hal seperti itu. Namun Reno menghela napas panjang dan mengabaikan Feroz. Kalian yang lain, aku harap bisa memahami ini dengan serius. Gunung bukan tempat untuk main-main. Diskusi ditutup ketika malam menjelang. Sebelum berpisah, Arindra memastikan semua sudah mempersiapkan diri dengan baik. Besok pagi kita berangkat. Pastikan kalian tidur cukup malam ini. Dalam perjalanan pulang, Nayara masih merasa gelisah. Seperti ada bayangan yang mengikutinya sejak kafe tadi. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi. Pagi buta di kota kecil mereka terasa sejuk dengan embun yang masih melekat di kaca mobil sewaan yang terparkir di depan rumah Arindra. Tim berkumpul di sana membawa ransel besar berisi perlengkapan pendakian. Sambil mengecek daftar logistik, Arindra memastikan tidak ada yang tertinggal. Sudah semua kan? Tanyanya sambil memandang satu persatu anggota tim. Sudah, Kapten! Jawab Feroz sambil memasukkan ranselnya ke bagasi mobil. Ia mengenakan hoodie hijau tua yang langsung membuat Reno mengerutkan dahi. Feroz, serius? Aku sudah bilang jangan pakai hijau. Reno mengingatkan dengan nada tegas. Santai saja, ini cuma warna. Jangan lebay, jawab Feroz sambil menepuk pundak Reno. Nayara yang berdiri di dekat mereka hanya diam. Ia menatap Feroz sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke langit yang mulai terang. Perjalanan dari kota ke base camp Apui memakan waktu sekitar 4 jam. Mobil melaju melewati jalanan berliku dengan pemandangan sawah hijau dan gunung yang mulai terlihat di kejauhan.
Malika duduk di kursi depan, sibuk merekam perjalanan dengan kameranya. Bagus banget pemandangannya, serunya sambil memutar-mutar lensa untuk menangkap gambar terbaik. Di jok belakang, Reno mulai bercerita lagi tentang jalur pendakian Apui. Base Camp Apui itu salah satu jalur pendakian ke Gunung Ciremai. Jalurnya terkenal ramah, tapi ada beberapa tempat yang dikenal keramat seperti Tegal Masawa. Itu area di tengah jalur, ada pohon besar yang katanya jadi rumah penghuni gunung. Ada cerita seram, tanya Feroz terlihat antusias. Reno mengangguk. Banyak, salah satunya tentang suara gamelan. Kalau kamu mendengarnya di malam hari, jangan pernah mencoba mencari asal suaranya. Kenapa? Tanya Malika sambil menoleh ke belakang penasaran. Karena katanya itu cara penghuni gunung mengundang manusia ke dunia mereka, jawab Reno dengan nada serius. Feroz tertawa keras. Ayo dong, cerita lain lagi, seram-seram ya, biar makin seru. Nayara yang duduk di sudut tiba-tiba bergumam, rasanya cerita seperti itu nggak perlu dibahas panjang-panjang. Suaranya pelan tetapi cukup untuk menghentikan tawa Feroz. Mereka tiba di base camp Apui saat matahari sudah sepenuhnya terbit. Base camp itu sederhana, dengan beberapa bangunan kayu dan area terbuka untuk berkemah. Pendaki lain tampak bersiap-siap, beberapa mendirikan tenda, sementara yang lain sedang mengecek perlengkapan. Arindra segera mengelus-ngelus registrasi, sementara yang lain duduk di meja kayu yang disediakan. Di sana, petugas briefing mulai memberikan arahan kepada semua pendaki. Selamat datang di Base Camp Apui. Jalur ini adalah salah satu jalur favorit, tapi kami ingatkan, tolong patuhi aturan. Jangan tinggalkan sampah, jangan berbicara atau bertindak sembarangan, dan hormati alam. Gunung ini punya kearifan lokal yang harus kita jaga, kata petugas itu dengan nada penuh wibawa. Petugas itu juga mengingatkan bahwa kian tidak hanya soal fisik. Ada beberapa area yang dianggap keramat seperti Tegal Masawa dan Sangyang Rangka. Tolong hindari tindakan yang bisa dianggap tidak sopan. Saat petugas selesai berbicara, Reno menoleh ke Feroz. Dengar itu? Feroz hanya tersenyum kecil. Iya, tenang saja Reno. Setelah briefing selesai, mereka menghabiskan beberapa saat untuk beristirahat sebelum mulai pendakian. Malika dengan semangat mengambil beberapa foto base camp. Namun, saat memeriksa hasil jepretan di layar kameranya, ia menyipitkan mata. Kenapa? Tanya Nayara. Entahlah, di salah satu foto ada seperti bayangan aneh di sudut gambar, tapi mungkin cuma efek cahaya, jawab Malika. Mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayapi dirinya. Pendakian akan segera dimulai. Perasaan antusias bercampur dengan sedikit ketegangan mulai menyelimuti tim. Arindra memastikan sekali lagi bahwa semua siap sebelum mereka melangkah menuju jalur pendakian. Bab 3, pendakian dimulai. Udara pagi di Base Camp Apui terasa segar dengan aroma pinus yang menguar dari hutan di sekitarnya. Arindra berdiri di depan tim memastikan semua perlengkapan telah siap. Semua sudah siap ya? Kita berangkat sekarang. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, ikuti ritme tim, katanya dengan nada tegas. Mereka memulai perjalanan dari base camp menuju pos 1 yang dikenal dengan nama Berod. Trek awal berupa tanah landai dengan jajaran pohon pinus yang berdiri rapat di kiri dan kanan jalur. Suara burung yang bersahutan menciptakan suasana damai membuat perjalanan awal terasa ringan. Malika berjalan di posisi tengah sambil merekam jalur dengan kameranya. Ini luar biasa. Cahaya matahari yang menembus di antara pepohonan ini sempurna untuk foto, katanya sambil berhenti sejenak untuk mengambil beberapa gambar. Di belakang, Feroz mulai melontarkan candaan. Hei, kalau ada hantu di sini, pasti mereka fotogenik banget. Malika, jangan lupa fotoin mereka juga, katanya sambil tertawa keras. Reno yang berjalan di sampingnya menggelengkan kepala. Feroz, aku serius. Jangan sembarangan bicara, terutama di tempat seperti ini. Ayolah Reno, aku cuma bercanda. Kamu ini terlalu tegang, balas Feroz dengan nada tak acuh. Namun Nayara yang berjalan di belakang Malika tampak semakin gelisah. Ia merasakan sesuatu yang aneh sejak mereka masuk ke jalur pendakian. Langkah kakinya terasa berat dan udara di sekitarnya seperti memiliki tekanan yang berbeda. Malika menoleh ke Nayara. Kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Nayara mengangguk kecil meski wajahnya terlihat pucat. Aku nggak tahu. Rasanya seperti ada yang memperhatikan kita, gumamnya pelan. Malika mencoba menenangkan. Mungkin itu cuma perasaanmu. Fokus saja pada perjalanan, oke? Perjalanan menuju pos 1 berjalan cukup lancar. Jalur yang landai memudahkan mereka menjaga ritme langkah. Saat tiba di pos 1, mereka berhenti untuk beristirahat.
Pos tersebut berupa area kecil dengan beberapa batang pohon besar yang memberikan keteduhan. Feroz duduk bersandar pada salah satu pohon sambil mengeluarkan botol air dari ranselnya. "Gampang banget ini. Aku kira bakal lebih sulit," katanya dengan nada puas. Sementara itu, Reno mengambil posisi di tepi area untuk memeriksa peta dan memastikan arah selanjutnya. Ia menatap sekitar dengan cermat, seperti mencari sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Arindra yang memperhatikan Reno mendekat dan bertanya, "Ada masalah?" Reno menggeleng, tapi wajahnya tetap serius. "Nggak ada. Aku cuma merasa jalur ini sedikit berbeda dari terakhir kali aku kesini." Malika kembali sibuk dengan kameranya, mengambil foto pohon-pohon besar di sekitar pos. Ia mencoba berbagai sudut, tetapi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Saat memeriksa hasil jepretan, ia melihat bayangan gelap di salah satu foto. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia berdiri di antara pepohonan yang menoleh ke arah yang sama dengan kamera, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Malika menggigit bibirnya, merasa tidak nyaman, tapi memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Setelah istirahat sekitar 15 menit, Arindra memberi isyarat agar mereka melanjutkan perjalanan. "Oke, ayo kita bergerak lagi. Jalur menuju pos 2 akan lebih menantang, jadi pastikan kalian tetap fokus," perintahnya. Semua berdiri dan mulai melangkah kembali. Namun di dalam hati masing-masing, perasaan aneh mulai muncul, seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka meski tak terlihat. Langkah kaki mereka semakin berat saat jalur dari pos 1 menuju pos 2 mulai menanjak. Jalur ini dipenuhi akar-akar pohon besar yang mencuat dari tanah, seolah menjadi tantangan tambahan bagi para pendaki. Vegetasi di sekitar mereka semakin rapat dengan cahaya matahari yang sulit menembus rimbunnya dedaunan. Suasana yang sebelumnya ceria mulai berganti menjadi sunyi, menyisakan suara derap langkah dan napas berat. "Kenapa mendadak hutan ini jadi sunyi banget ya?" tanya Feroz. Suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya. Reno yang berada di depan bersama Arindra menoleh ke belakang. "Hutan memang sering seperti ini. Kadang ramai, kadang sunyi, tapi kalau terlalu sunyi biasanya ada sesuatu." Feroz terkekeh mencoba mencairkan suasana. "Mungkin penghuni gunung sedang nonton kita. Kalau gitu, aku kasih salam aja ya," katanya sambil melambai ke arah hutan. Nayara yang berjalan di belakang Malika segera menegur. "Feroz, tolong berhenti bercanda seperti itu. Serius, aku merasa ini bukan tempat untuk lelucon." Wajah Nayara tampak semakin pucat. Ia mengusap tengkuknya seperti mencoba menghilangkan rasa tak nyaman yang sejak tadi membebaninya. Ia merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan, meskipun ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Sementara itu, Malika tetap berusaha fokus pada kameranya. Ia mengambil beberapa foto lagi, terutama pohon-pohon besar yang tampak mencolok di sepanjang jalur. Tapi saat memeriksa hasil fotonya, sesuatu membuatnya terhenti. "Kenapa, Malika?" Malika menunjuk layar kameranya. "Di foto ini, aku menangkap bayangan hitam lagi. Tapi saat aku melihat langsung ke arah yang sama, nggak ada apa-apa." Arindra memperhatikan layar kamera Malika. Memang ada sesuatu yang aneh, seperti sosok manusia berdiri jauh di antara pepohonan, tapi kabur dan tidak jelas. "Jangan terlalu dipikirkan, mungkin itu cuma bayangan dari ranting-ranting pohon," kata Arindra, meskipun suaranya terdengar ragu. Perjalanan semakin terasa berat, suasana di sekitar mereka menjadi lebih sepi, dan suhu udara terasa sedikit lebih dingin meskipun matahari masih tinggi. Reno memimpin langkah dengan tenang, sesekali berhenti untuk memastikan jalur yang mereka lalui benar. Tiba-tiba, Nayara berhenti berjalan dan memegang lengan Malika dengan erat. "Aku nggak suka tempat ini," bisiknya. Malika mencoba menenangkannya. "Tenang, Nayara, kita hampir sampai di pos 2. Setelah istirahat, kamu pasti merasa lebih baik." Namun, Nayara menggeleng. "Aku merasa ada yang mengikuti kita. Dari tadi aku mendengar suara langkah lain, tapi nggak ada siapa-siapa." Malika mencoba mendengarkan, tapi tidak mendengar apapun selain langkah kaki mereka sendiri. Namun, kata-kata Nayara membuat bulu kuduknya meremang. Di depan, Feroz mulai bersikap aneh. Ia tidak lagi bercanda dan wajahnya tampak sedikit pucat. "Kenapa jalur ini terasa lebih panjang dari biasanya ya? Harusnya kita sudah sampai pos 2, katanya." "Itu cuma perasaanmu. Fokus saja pada langkahmu," jawab Reno dengan tegas. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka akhirnya tiba di pos 2, yang dikenal dengan nama Arban. Area ini sedikit lebih luas dibandingkan pos 1 dengan beberapa batu besar yang bisa digunakan untuk duduk.
Mereka meletakkan ransel dan duduk untuk beristirahat. Arindra mengambil sebotol air dan meneguknya perlahan. Kita istirahat 15 menit di sini. Jangan terlalu lama karena jalur menuju pos 3 akan lebih sulit. Nayara duduk terpisah dari yang lain, memeluk lututnya sambil memandang ke arah hutan. Malika mendekatinya dan mencoba berbicara, tapi Nayara tetap diam. Reno memimpin doa singkat, mengajak semua anggota tim untuk meminta perlindungan selama perjalanan. Saat doa selesai, mereka mendengar suara pelan dari arah hutan seperti ranting yang patah. Semua langsung terdiam. Arindra menoleh ke arah Reno yang tampak gelisah. "Apa itu?" bisik Feroz. Reno hanya menggeleng pelan, wajahnya serius. "Kita jangan terlalu lama di sini, siapkan barang-barangmu, kita lanjutkan perjalanan." Tanpa banyak bicara, mereka segera berdiri dan bersiap untuk melanjutkan langkah. Langkah kaki mereka perlahan-lahan membawa mereka mendekati pos 3 yang dikenal dengan nama Tegal Masawa. Jalur menuju pos ini terasa lebih berat. Trek semakin menanjak dengan akar-akar besar melintang di jalur seperti perangkap alami. Vegetasi pun semakin rapat seolah-olah menyembunyikan langit di atas mereka. Suasana yang sunyi sejak pos 2 terasa semakin mencengkeram. Feroz mulai tertinggal di belakang. Wajahnya pucat dan ia beberapa kali berhenti untuk mengambil napas. "Kenapa jalur ini seperti tidak ada habisnya?" keluhnya sambil menyeka keringat di dahinya. "Karena kamu tidak biasa mendaki," balas Reno, yang meskipun terlihat lelah tetap berjalan dengan ritme konsisten. "Jangan lupa, di gunung ini bukan cuma fisik yang diuji, tapi juga mental." Malika berjalan sambil memegang kameranya, namun ia tidak lagi merekam atau mengambil foto. Sejak bayangan aneh muncul di fotonya, ia merasa enggan untuk mencoba lagi. Di belakangnya, Nayara terus melihat ke kanan dan kiri, seolah mengawasi sesuatu. "Aku yakin ada yang mengikuti kita," bisik Nayara pada Malika. Malika mencoba menenangkan. "Mungkin itu cuma suara hewan di hutan. Hutan ini luas, jadi wajar kalau ada suara-suara aneh." Namun Nayara menggeleng. "Bukan suara hewan, langkah kaki. Itu bukan hewan." Arindra yang memimpin di depan akhirnya menghentikan langkahnya. Ia menunjuk ke arah sebuah area yang cukup luas dengan beberapa pohon besar menjulang di sekitarnya. "Kita sampai di Tegal Masawa. Kita istirahat di sini sebelum melanjutkan ke pos 4, katanya. Tegal Masawa adalah tempat yang dikenal keramat oleh masyarakat setempat. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sini memiliki akar yang mencuat ke permukaan, membentuk pola-pola aneh di tanah. Salah satu pohon terbesar berdiri di tengah area, seperti penjaga yang diam dan penuh wibawa. "Seperti biasa, kita harus hormati tempat ini," kata Reno sambil melirik Feroz. Namun Feroz malah tersenyum dan menendang sebuah akar yang mencuat dari tanah. "Ini cuma pohon, Reno. Jangan terlalu serius." "Feroz," bentak Reno membuat semua orang terkejut. "Jangan main-main di sini. Aku sudah bilang, tempat ini tidak sama seperti tempat biasa." Feroz hanya mendengus dan duduk di akar pohon yang lain. Namun tak lama setelah itu ia mengeluh. "Aduh, kepala aku pusing," katanya sambil memegang kepalanya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Malika, mendekat untuk memeriksa. Feroz mengangguk, tetapi ia tampak kehilangan keseimbangan, membuat Malika dan Reno harus membantunya duduk. "Mungkin aku cuma dehidrasi," katanya lemah. Sementara itu, Malika mencoba merekam momen ini dengan kameranya, tetapi tiba-tiba kameranya mati tanpa sebab. "Hah, baterainya penuh tadi pagi," gumamnya sambil mencoba menyalakan ulang kamera, tetapi usahanya sia-sia. Arindra yang memperhatikan ini mendekati mereka. "Kita istirahat sebentar. Setelah itu kita harus segera lanjut. Aku nggak mau kita terlalu lama di sini," katanya dengan nada tegas. Reno memimpin doa singkat di bawah pohon besar itu. Semua mengikuti, meski Feroz hanya duduk dengan lemah. Setelah doa selesai, angin bertiup kencang dan udara di sekitar mereka terasa dingin. "Kok jadi dingin ya?" tanya Nayara, memeluk dirinya sendiri. "Gunung," jawab Arindra singkat. Meski ia sendiri merasa ada yang tidak biasa dengan perubahan suhu ini. Setelah beristirahat selama 20 menit, Arindra mengajak semua untuk bersiap kembali. Namun saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Feroz tiba-tiba menatap ke arah hutan dengan ekspresi kosong. "Ada apa, Feroz?" tanya Reno, mencoba membangunkannya dari lamunannya. Aku melihat seseorang di sana," jawab Feroz dengan suara lirih menunjuk ke arah pohon-pohon besar di tepi area. Mereka semua menoleh, tetapi tidak ada apa-apa di sana.
"Feros, ayo jalan. Jangan berpikir aneh-aneh," kata Arindra dengan nada tegas. Dengan enggan, Feros berdiri meski tubuhnya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 4, meninggalkan Tegal Masawa yang kini terasa semakin mencekam. Namun di dalam hati mereka, semua tahu ada sesuatu di tempat itu yang telah mengawasi mereka sejak awal. Jalur semakin curam dengan tanah berbatu yang licin akibat kabut tipis yang mulai turun. Angin dingin menyusup di sela-sela pepohonan, membuat mereka harus mempercepat langkah agar tidak terlalu lama di jalur. Setelah hampir 2 jam berjalan, akhirnya mereka tiba di pos Mut, Tegal Jamuju. Area ini tidak terlalu luas, hanya cukup untuk mendirikan beberapa tenda. Vegetasi di sini mulai berubah, pohon-pohon besar berganti dengan semak-semak dan pepohonan yang lebih kecil memberi mereka pemandangan ke langit yang mulai gelap. Arindra segera memberi instruksi. "Kita akan bermalam di sini. Malika, bantu aku mendirikan tenda. Reno, Nayara, pastikan area sekitar ini aman untuk bermalam." Malika dan Arindra bekerja sama untuk mendirikan 2 tenda. Sementara itu, Reno berjalan mengelilingi area dengan senter di tangannya, memeriksa tanah dan pepohonan. Ia sesekali berhenti memandang ke arah kabut yang semakin tebal di kejauhan. "Kenapa kamu sering kelihatan gelisah?" tanya Nayara yang berjalan di belakang Reno. Reno menghela napas. "Aku hanya merasa tempat ini tidak biasa. Rasanya seperti kita tidak sendirian." Nayara menggigit bibir. Kata-kata Reno menguatkan firasat buruk yang ia rasakan sejak pos 2. Di dalam tenda, setelah semuanya selesai, mereka berkumpul untuk makan malam sederhana. Aroma mie instan dan kopi panas menghangatkan suasana. Namun, Feros tetap terlihat aneh. Ia duduk di sudut tenda, menatap kosong ke depan tanpa menghabiskan makanannya. "Feros, kamu baik-baik saja?" tanya Arindra dengan nada khawatir. Feros mengangguk pelan, tetapi matanya masih terlihat sayu. "Aku cuma merasa lelah. Mungkin aku kurang tidur tadi malam." Setelah makan malam selesai, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal. Arindra mengingatkan agar tidak ada yang keluar tenda tanpa alasan jelas. "Apapun yang terjadi, tetap di dalam tenda. Kalau ada yang aneh, beritahu aku," katanya dengan nada serius. Malam semakin larut dan angin bertiup semakin kencang. Suara gesekan dedaunan menciptakan melodi yang aneh, membuat Malika sulit untuk tidur. Ia memutuskan untuk meraih kameranya, mencoba memeriksa foto-foto yang ia ambil sebelumnya. Namun, ketika ia melihat layar, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Salah satu foto yang diambil di Tegal Masawa menunjukkan bayangan seorang wanita berdiri di belakang pohon besar. Wajahnya kabur, tetapi sorotan matanya seperti menatap langsung ke kamera. Malika buru-buru menutup kamera dan mencoba untuk tidur, meskipun perasaan takut terus menghantuinya. Di tenda lain, Reno terbangun oleh suara pelan yang mirip dengan langkah kaki luar tenda. Ia memandang Arindra yang masih terjaga sambil memegang senter. "Kamu dengar itu?" bisik Reno. Arindra mengangguk. "Dengar, tapi jangan keluar, kita tunggu saja." Namun suara itu semakin jelas, langkah kaki yang berjalan perlahan mengelilingi tenda mereka. Sekali lagi terdengar bunyi seperti ranting patah, diikuti oleh desahan panjang yang samar. Malika yang sudah terjaga di tenda sebelah mendengar suara yang sama. Ia berbisik pada Nayara yang terlihat ketakutan. "Kamu dengar itu juga?" Nayara mengangguk, wajahnya pucat. "Aku dengar, tapi itu bukan manusia." Tiba-tiba suara lain muncul dari kejauhan, seperti alunan gamelan yang dimainkan pelan melayang di tengah angin malam. Reno langsung duduk tegak, wajahnya semakin tegang. "Gamelan?" bisik Malika dari tenda sebelah. "Itu peringatan," jawab Reno pelan. "Jangan keluar tenda, apapun yang terjadi tetap di sini." Malam itu terasa seperti tidak berujung. Suara langkah kaki ranting patah dan gamelan yang samar-samar terdengar terus menghantui mereka. Kabut semakin tebal menyelimuti area sekitar seolah-olah menutup mereka dari dunia luar. Arindra yang tetap terjaga hingga fajar hanya bisa berharap pagi segera datang, membawa cahaya yang bisa mengusir kegelapan dan rasa takut yang kini menyelimuti mereka semua. Fajar di Tegal Jamuju tidak membawa banyak kelegaan. Kabut masih menyelimuti area sekitarnya, membuat cahaya matahari pagi hanya seperti kilauan redup di sela-sela pohon. Mereka semua bangun dalam keheningan. Wajah-wajah mereka menggambarkan kelelahan fisik dan mental. "Bagaimana semalam?" tanya Arindra pada Reno saat mereka sedang menyiapkan perlengkapan untuk melanjutkan perjalanan. "Aku dengar langkah kaki mengelilingi tenda kita. Lalu gamelan itu. Aku yakin itu bukan suara biasa."
Jawab Reno pelan, nadanya penuh kehati-hatian agar Feroz tidak mendengar. Feroz sendiri tampak lebih lemah pagi itu. Ia berjalan pelan, wajahnya pucat dan matanya seperti menatap kosong. Ketika Arindra bertanya apakah ia bisa melanjutkan perjalanan, Feroz hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Kalau kamu merasa nggak sanggup, bilang. Jangan memaksakan diri, kata Arindra tegas. Tapi Feroz tetap bersikeras untuk ikut. Mereka mulai mendaki menuju pos 5, Sangyang Rangkah. Jalur semakin menanjak dan berbatu dengan vegetasi yang berubah menjadi lebih terbuka. Mereka sekarang dapat melihat langit dengan lebih jelas, tetapi suasana tetap sunyi dan mencekam. Di tengah perjalanan, Nayara mendadak berhenti dan memegang lengan Malika. Aku nggak mau lanjut, katanya dengan suara gemetar. Kenapa? Kita sudah hampir sampai, kata Malika mencoba meyakinkan. Nayara menggeleng kuat. Aku merasa ada yang salah. Aku nggak bisa menjelaskan, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Reno yang mendengar percakapan mereka mendekat. Kamu nggak bisa berhenti di sini, Nayara. Kita harus tetap bersama. Kalau berhenti di sini, itu lebih berbahaya. Nayara terpaksa melanjutkan perjalanan, meskipun jelas ia merasa tidak nyaman. Ia terus memegang tangan Malika, seperti mencari rasa aman. Ketika mereka tiba di Sangyang Rangkah, suasana di sekitar terasa semakin aneh. Pos ini dikenal sebagai tempat yang sering digunakan untuk bermalam sebelum melanjutkan ke puncak. Area ini dikelilingi pepohonan yang lebih kecil, tetapi tetap cukup rapat untuk menciptakan bayangan-bayangan aneh di tengah kabut. Feroz semakin menunjukkan perilaku tidak biasa. Ia berdiri mematung di pinggir area, menatap tajam ke balik pepohonan. Feroz, kamu ngapain? Tanya Arindra. Mendekatinya, Feroz tidak menjawab. Matanya tetap terpaku, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Aku melihat seorang wanita di sana, gumamnya akhirnya menunjuk ke sebuah pohon besar. Semua menoleh ke arah yang ditunjuk Feroz, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya pohon dan kabut. Feroz, kamu harus fokus, kata Reno dengan nada serius. Ini bukan waktunya untuk mengkhayal. Namun Feroz tetap bergeming. Dia memanggilku, dia bilang aku harus datang. Sudah cukup, bentak Arindra. Ia memegang bahu Feroz dan mengguncangnya. Kita tidak punya waktu untuk ini. Kalau kamu terus seperti ini, kamu bisa membahayakan kita semua. Feroz akhirnya menurut, tetapi ia terus menatap ke arah pohon itu, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Sementara itu, Malika dan Nayara duduk di salah satu batu besar. Malika mencoba menenangkan Nayara yang tampak semakin gelisah. Kita nggak seharusnya ada di sini, bisik Nayara. Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Malika menggenggam tangan Nayara. Tenang, kita semua akan melewati ini bersama-sama. Namun dalam hati, Malika juga merasa ada sesuatu yang salah. Foto-foto aneh di kameranya, suara gamelan semalam, dan perilaku Feroz membuat tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Saat mereka beristirahat sejenak, Reno mendekati Arindra. Aku pikir setelah ini kita harus mempertimbangkan untuk turun. Situasinya tidak normal. Feroz jelas tidak baik-baik saja dan Nayara semakin takut. Arindra mengangguk pelan. Kita lihat bagaimana kondisinya setelah pos 5. Kalau Feroz makin parah, kita akan turun. Puncak bisa menunggu. Namun saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, kabut semakin tebal dan suara langkah kaki kembali terdengar dari arah pepohonan. Kali ini langkahnya terdengar lebih berat, seolah-olah seseorang sedang berjalan mendekati mereka. Semua berhenti dan saling memandang. Itu apa? Bisik Malika. Reno memegang senter dengan erat, mencoba menyorot ke arah suara itu. Namun tidak ada apa-apa selain kabut yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Kita harus pergi sekarang, kata Arindra tegas. Jangan menunggu lebih lama lagi. Dengan suasana hati yang semakin gelisah, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun mereka semua tahu ada sesuatu di hutan ini yang terus mengawasi mereka, dan sesuatu itu semakin dekat. Setelah perjalanan yang penuh ketegangan dari Sangyang Rangkah, mereka akhirnya tiba di kawasan puncak Gunung Ciremai. Kabut tebal menyelimuti kawah, membuat jarak pandang hanya berapa meter. Langit di atas mereka kelabu dan angin dingin berhembus kencang, membawa aroma belerang yang menusuk hidung. Namun, suasana di puncak jauh dari yang mereka bayangkan. Tidak ada rasa lega atau kebanggaan karena berhasil mencapai titik tertinggi. Sebaliknya, suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan mereka. Arindra berdiri di depan tim, mencoba memecahkan kebisuan. Kita sudah sampai di puncak. Ambil waktu sebentar untuk menikmati momen ini, lalu kita segera turun.
Malika mengeluarkan kameranya yang sempat tidak berfungsi sebelumnya. Ketika ia mencoba mengambil foto, kamera itu mendadak menyala tetapi layarnya terus berkedip. Ia mencoba mengabaikannya dan tetap memotret kawah yang tertutup kabut. Feroz, yang sejak tadi menunjukkan perilaku aneh, tiba-tiba berjalan ke pinggir kawah tak mengucapkan sepatah kata patah pun. Reno segera menyusul dan menariknya. "Feroz, apa yang kamu lakukan?" bentak Reno, wajahnya penuh kekhawatiran. Feroz menoleh perlahan, matanya kosong. "Dia ada di sana, dia bilang aku harus mendekat. Siapa yang kamu maksud?" tanya Reno dengan nada tegas. Tetapi Feroz tidak menjawab. Nayara memegang erat lengan Malika, tubuhnya gemetar. "Aku tidak mau di sini. Aku merasa tempat ini bukan milik kita," katanya dengan suara nyaris berbisik. Tiba-tiba sebuah suara samar terdengar di tengah kabut. Suara seorang wanita melantunkan nada yang seperti nyanyian tradisional, lembut tapi penuh misteri. Semua terdiam. Suara itu terdengar semakin jelas, datang dari arah kawah. Arindra mengangkat tangannya, memberi isyarat pada tim untuk tetap diam dan tidak bergerak. "Jangan ke sana," bisik Reno. Namun Feroz melangkah lagi, kali ini dengan lebih cepat. "Dia memanggilku, aku harus pergi," serunya. Arindra dan Reno segera menahan Feroz, mencegahnya mendekati kawah. Namun saat mereka memegangnya, Feroz meronta dengan kekuatan yang luar biasa. "Feroz, sadar! Tidak ada siapa-siapa di sana!" bentak Arindra. Tiba-tiba kabut di sekitar mereka bergerak seperti hidup. Dari arah kawah, muncul sosok samar seorang wanita berpakaian tradisional Sunda dengan selendang hijau yang melambai tertiup angin. Wajahnya tidak jelas, tetapi auranya membuat semua orang terpaku. Dia nyata," gumam Feroz, terhenti dalam gerakannya. Sosok itu tidak berbicara, tetapi tatapannya tajam, seolah-olah memarahi mereka. Dalam sekejap, suara nyanyian berhenti, digantikan oleh suara yang tegas namun lembut. "Kalian melanggar aturan. Tempat ini bukan milik kalian untuk dipermainkan." Reno, yang sejak awal menghormati aturan gunung, segera menjatuhkan lututnya dan menundukkan kepala. "Kami mohon maaf, jika ada kesalahan, kami hanya manusia biasa," katanya dengan suara bergetar. Arindra menarik napas dalam, mencoba menguasai dirinya. "Kami tidak berniat mengganggu, jika ada kami bertanggung jawab. Tapi tolong, biarkan kami turun dengan selamat." Sosok wanita itu tidak menjawab, tetapi kabut di sekitarnya semakin tebal. Ia memandang Feroz, yang tampak membeku di tempatnya. "Kamu harus tahu batas," suara itu terdengar lagi. Kali ini hanya untuk Feroz. "Apa yang kau lakukan di Tegal Masawa tidak bisa diabaikan." Feroz jatuh terduduk, wajahnya penuh ketakutan. Aku tidak tahu." Kabut perlahan mulai surut dan sosok wanita itu menghilang. Suasana kembali sunyi, tetapi energi di puncak terasa lebih berat dari sebelumnya. Reno berdiri, lalu menoleh ke tim. "Kita harus turun sekarang. Tanpa perlawanan, semua setuju." Perjalanan turun gunung terasa lebih menantang daripada yang mereka bayangkan. Kabut yang menyelimuti puncak perlahan turun bersama mereka, menciptakan perasaan bahwa mereka sedang dikejar oleh sesuatu yang terlihat. Arindra memimpin tim dengan langkah tegas, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Feroz tampak semakin lemah. Ia sering tersandung dan harus dibantu untuk berjalan. Wajahnya semakin pucat, dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. "Feroz, kamu baik saja?" tanya Reno yang berjalan di sisinya. Feroz menggeleng pelan. "Aku merasa berat, seperti ada yang menahanku." "Kalau kamu nggak sanggup bilang," kata Reno tegas. Namun Feroz hanya mengangguk lemah, seolah tidak sanggup berbicara lebih banyak. Malika berjalan di belakang mereka, membawa kamera yang ia simpan dengan hati-hati. Setiap kali ia melihat ke sekeliling, ia merasa seperti ada bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Namun setiap kali ia memusatkan perhatian, bayangan itu hilang. "Aku merasa kita tidak sendiri," bisik Malika pada Nayara. "Aku juga merasakannya," jawab Nayara dengan suara gemetar. "Sejak tadi aku merasa seperti diawasi." Di tengah perjalanan, jalur yang sebelumnya mereka lalui tampak berubah. Tanda-tanda yang biasanya jelas, seperti batu besar atau pohon dengan tanda goresan, kini tidak ada. Mereka seperti berjalan di tempat yang sama sekali asing. "Kita sudah lewat sini kan?" tanya Malika mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Arindra berhenti dan mengamati sekeliling. "Ini aneh, jalur ini tidak seperti yang kita lewati tadi." Reno mendekat. "Kabut bisa membuat kita kehilangan orientasi. Tapi kalau kita tetap mengikuti kompas dan jalur utama, kita akan sampai di base camp." Namun perasaan tersesat semakin kuat. Langkah mereka semakin berat dan Feroz mendadak berhenti.
Ia jatuh terduduk di tanah, memegang kepalanya. Aku nggak bisa terus, katanya dengan suara parau. Arindra segera mendekat. Kamu harus kuat, Feroz, kita nggak bisa berhenti di sini. Feroz menatap Arindra dengan mata yang penuh ketakutan. Dia masih ada di sini. Dia mengikutiku. Arindra menggenggam bahunya erat. Feroz, tidak ada siapa-siapa. Kamu harus fokus. Kalau kamu menyerah sekarang, itu akan lebih buruk. Reno memandang ke arah kabut yang semakin tebal. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus bergerak. Dengan bantuan Reno dan Arindra, Feroz dipapa untuk melanjutkan perjalanan. Namun langkah mereka semakin lambat. Malika dan Nayara sering berhenti untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, tetapi perasaan bahwa mereka tidak sendirian semakin kuat. Di salah satu belokan tajam, mereka mendengar suara gemerisik di belakang. Semua berhenti, menahan napas. "Kalian dengar itu?" tanya Malika, matanya membelalak. Reno mengangkat tangannya, meminta semua diam. Suara itu terdengar lagi seperti langkah kaki di atas dedaunan kering, namun tidak ada yang muncul dari balik kabut. "Jangan pikirkan," kata Reno akhirnya. "Kita terus jalan." Namun ketegangan mereka mencapai puncaknya ketika Feroz tiba-tiba berteriak. Ia memegangi kakinya, berusaha mengusir sesuatu yang tidak terlihat. "Dia menarikku!" Teriaknya panik. Reno dan Arindra segera menahannya, mencegahnya melompat ke sisi jalur yang curam. Mereka berusaha menenangkan Feroz, tetapi tubuhnya menggigil hebat. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya tiba di area yang lebih familiar, mendekati base camp. Kabut mulai menipis, tetapi suasana mencekam masih terasa. Ketika mereka sampai di base camp, petugas jaga segera menghampiri mereka. Wajah-wajah mereka yang penuh kecemasan menarik perhatian. "Feroz butuh bantuan," kata Arindra, meminta pertolongan. Petugas membawa Feroz ke salah satu pondok untuk beristirahat. Sementara itu, Malika memeriksa kameranya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan. Saat ia melihat foto-foto yang baru saja ia ambil, ia membeku. Beberapa gambar menunjukkan bayangan samar seorang wanita berdiri di belakang mereka, meskipun mereka tidak pernah melihatnya langsung. Salah satu foto di puncak bahkan memperlihatkan sosok wanita dengan selendang hijau melayang di tengah kabut. Ini tidak mungkin," bisik Malika, menunjukkan foto itu pada Nayara. Nayara menutup mulutnya, wajahnya pucat. "Itu dia yang aku rasakan sejak di Tegal Masawa." Reno yang melihat foto itu hanya mengangguk pelan. "Ini adalah pengingat bahwa gunung ini bukan milik kita. Kita hanya tamu, dan tamu harus tahu aturan." Feroz, meskipun akhirnya sadar, tidak bisa berkata banyak. Wajahnya tetap pucat, dan ia hanya memandang kosong ke depan seolah-olah sosok wanita itu masih bersamanya. Arindra memutuskan untuk menenangkan semua orang sebelum mereka kembali ke kota. "Kita harus belajar dari ini. Gunung bukan hanya soal fisik, tapi juga soal menghormati apa yang ada di dalamnya. Kita semua sudah diperingatkan." Kembali ke kota asal, suasana tim pendaki tidak lagi seperti sebelumnya. Mereka semua membawa pulang pengalaman yang mengubah cara pandang mereka tentang alam dan diri sendiri. Arindra duduk di sebuah kafe bersama Reno, menatap secangkir kopi yang mulai mendingin. "Aku nggak pernah menyangka pendakian kali ini akan seperti itu," katanya pelan. Reno mengangguk sambil melipat tangan di meja. "Gunung punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita. Kadang kita terlalu sombong merasa bahwa mendaki hanya soal kekuatan fisik." Sementara itu, di apartemennya, Malika memandangi foto-foto yang ia cetak dari kameranya. Foto-foto itu menggambarkan keindahan hutan pinus, jalur pendakian, dan tim yang sedang beristirahat. Namun di beberapa foto, bayangan samar sosok wanita dengan selendang hijau tetap terlihat menghantui pikirannya. Malika menarik napas panjang. Ia tahu bahwa foto-foto ini adalah bukti nyata dari apa yang mereka alami, tetapi ia tidak pernah membagikannya kepada siapapun di luar tim. Foto-foto itu disimpan dalam sebuah kotak kecil di lemari sebagai pengingat akan hal yang tidak kasat mata. Nayara di sisi lain kembali ke rutinitas sehari-harinya dengan rasa syukur yang mendalam. Ia menyadari betapa sensitif dirinya terhadap hal-hal gaib, tetapi ia juga merasa pengalaman ini membuatnya lebih menghormati alam. Setiap kali ia memikirkan pendakian itu, ia selalu mengingat suara wanita misterius yang terasa seperti peringatan dan perlindungan sekaligus. Feroz adalah yang paling terdampak. Setelah beberapa minggu, ia masih sering terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Mimpi buruk tentang sosok wanita itu terus menghantuinya. "Dia memandangku," katanya pada Arindra suatu hari, "seolah dia ingin memastikan aku benar-benar belajar."
Arindra menepuk bahu Feroz dengan tegas. Kamu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan abaikan pelajaran ini. Gunung sudah memberi kita peringatan dan itu tidak akan terjadi 2 kali. Pada akhirnya, pengalaman di Gunung Ciremai menjadi kenangan yang mengajarkan mereka semua tentang batasan manusia. Gunung bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga ruang yang suci dan penuh dengan kearifan lokal yang harus dihormati. Reno, dengan pengalamannya sebagai mantan anggota Mapala, merangkum pelajaran itu dengan satu kalimat sederhana yang ia ucapkan saat mereka semua berkumpul lagi untuk makan malam kecil di rumahnya. Alam adalah rumah yang tidak bisa kita kuasai. Kita hanya tamu, dan tamu yang baik harus tahu aturan. Dan sejak hari itu, tidak ada satupun dari mereka yang mendaki gunung tanpa membawa rasa hormat yang mendalam terhadap apapun yang mungkin menunggu di balik kabut. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.